37 mahasiswi psikologi Islam semester 5. Nah, dalam video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikologi positif, di sini saya akan mewawancarai yaitu ketua pondok ataupun lurah pondok ya, mungkin juga bisa disebut pemimpin pondok di sebuah pondok pesantren putri. Nah, di sini nanti dia akan menceritakan pengalamannya selama menjadi pemimpin pondok, yaitu juga ada pengalaman positif dan negatifnya, dan mungkin nanti akan ada hal positif yang dapat kita ambil dari pengalaman dia ya. Oke, mari kita mulai. Baik, kepada Mbak, boleh memperkenalkan diri. Saya Mbak Ina. Perkenalkan, nama saya Mbak Evi. Di sini saya akan sedikit membantu Mbak Urwah untuk menjawab pertanyaan. Baik, Mbak Evi, bagaimana Mbak pengalaman Mbak ini selama menjadi ketua ataupun pemimpin di sebuah pondok pesantren putri? Boleh diceritakan? Untuk pengalaman saya memimpin sebuah organisasi ya, karena kebetulan ini merupakan tahun kemarin itu merupakan tahun pertama adanya struktur organisasi di pondok, dan saya itu juga pertama kalinya jadi ketua organisasi. Jadi dulu itu nggak pernah ikutan organisasi, terus di pondok ini juga belum pernah ada struktur organisasi. Tahun pertama itu tahun kemarin, dan alhamdulillah saya itu kebagian menjadi ketua. Tentu dari hal itu saya mendapatkan pengalaman yang banyak sekali. Ada pengalaman yang baik juga diambil, ada juga yang kurang mengenakan. Contohnya itu saat dulu itu saya sempat down ya jadi ketua itu, soalnya saya itu merasa karena ini pertama kali saya seperti ini menjadi ketua, dan dulu belum ada contoh-contoh dari orang lain. Saya itu merasa saya itu tidak pantas untuk menjadi ketua di sini, karena saya itu merasa saya itu kurang berkontribusi dalam kegiatan ataupun kepanitiaan. Saya itu bingung masih apa sih jobdesk ketua itu apa saja, terus apa yang harus dilakukan oleh ketua, masih bingung karena belum ada yang membimbing, belum ada yang mendahului. Terus saya itu juga saking downnya itu saya sempat berpikir apa saya itu udah nggak usah, saya mengundurkan diri aja jadi ketua. Saya itu pernah mendapat mimpi. Saya itu mengumpulkan seluruh pengurus. Saya bilang bahwa saya mundur saja, saya nggak usah jadi ketua lagi, saya nggak usah jadi lurah lagi. Dan di mimpi saya pengurus lainnya itu menerima, menerima. Bahkan beberapa itu ada yang kayak lebih legowo gitu ya, lebih suka gitu kalau saya itu mundur. Begitu saya bangun, saya bingung dong gimana ya, apa saya beneran mundur aja, saya nggak usah lanjutin ini, toh saya juga belum tahu apa itu tugas ketua. Terus setelah beberapa hari saya mengumpulkan semua pengurus. Saya bilang saya dapat mimpi seperti ini, saya mengundurkan diri, dan kalian itu pada senang saya mengundurkan diri. Ternyata respon dari mereka itu lain. Di mimpi saya itu mereka pada senang, tapi dalam kenyataan itu mereka malah enggak Mbak, kamu itu layak, kamu itu bisa jadi pemimpin. Mungkin karena ini tahun pertama kamu di sini, tahun pertama kamu jadi pemimpin, belum ada yang terdahulu itu, belum ada, kamu masih bingung. Tapi kita itu bisa lah, kita bisa membangun, kita bisa bersama-sama mencari kita gimana sih jobdesknya ketua, gimana sih jobdesknya pengurus yang lain itu. Kita belajar bersama, enggak ujuk-ujuk kayak mengundurkan diri karena merasa tidak berkompeten, itu enggak.
Jadi saya itu diberi semangat oleh pengurus-pengurus yang lain untuk kita belajar bersama, kita belajar bersama gimana sih jadi pemimpin itu gitu. Kalau untuk strategi apa nih, strategi yang Mbak lakukan agar kepemimpinan Mbak itu berjalan lancar dan Mbak itu tidak down lagi seperti itu? Kalau strategi yang saya pakai itu, saya itu pertama membersamai pengurus. Jadi karena kita itu masih sama-sama belajar, jadi ketika ada pengurus yang lain itu belum bisa dalam jobdesknya, contohnya ketika sekretaris itu masih bingung jobdesknya itu sekretaris pondok itu seperti apa, jadi kita itu sama-sama membersamai, oh kita mencari tahu tugasnya sekretaris itu seperti apa, kita membantu sekretaris itu seperti apa. Balik berbanding terbalik juga ketika saya itu belum tahu, mereka juga akan gini Mbak, mereka juga akan mengajari saya. Jadi kita itu saling bersama-sama mencari dan membangun jobdesk gitu. Terus saya lakukan evaluasi setiap bulan. Jadi setiap bulan itu kita mengadakan LPJ-nan, membahas di bulan ini kita itu kekurangannya di mana saja, jobdesk kita yang kurang, yang belum terlaksana itu apa saja, dan kita membuat evaluasi agar kedepannya itu lebih baik lagi. Yang selanjutnya setiap minggu kami para pengurus itu juga membuat ngaji bersama. Jadi itu untuk mempererat tali hubungan kita ya. Jadi dalam hal kepengurusan itu nggak cuma kita di situ cuma bahas struktur kepanitiaan aja enggak, tapi juga gimana sih kita juga bisa bersama dengan suasana pondoknya. Tetap kita kumpul-kumpul ngaji gitu, kita membuat seminggu sekali ngaji bersama gitu. Tetap ada kegiatan rutin gitu ya Mbak ya? Ya tetap ada kegiatan rutin seminggu sekali gitu. Kalau untuk hal positif Mbak, hal positif apa yang Mbak dapatkan selama menjadi pemimpin di periode pertama ini? Hal positif tentunya banyak ya. Yang pertama saya itu bisa meningkatkan hal spiritual sama religi saya yang tadinya itu nggak terlalu suka ngaji atau nggak semangat lah ya ngaji itu. Terus karena ini itu ada kegiatan rutin, saya jadi semangat. Kita sama-sama ngaji rutin seminggu sekali, kita semangat jadinya ngaji. Terus yang kedua yaitu meningkatkan jiwa kepemimpinan saya yang kemarin itu belum bisa sama sekali, itu apa itu sih jadi ketua itu apa, nggak tahu kerjanya ketua, jobdesknya ketua itu apa, saya nggak tahu. Saya tuh di sini jadi tahu, oh gini toh ketua itu seperti ini, jobdesknya ketua itu seperti ini, saya jadi lebih tahu. Jadi jiwa kepemimpinan saya itu lebih meningkat. Yang selanjutnya hal positif itu tentunya saya mendapatkan support dari sosial, dari pengurus-pengurus lain. Saya itu mendapatkan support bahwa saat saya down kemarin itu kan saya mendapatkan support bahwa kan semua orang itu layak asal kamu mau berusaha, semua orang itu layak asal mau berusaha. Jadi nggak usahlah merasa down, kamu nggak pantas itu, nggak boleh bilang seperti itu. Kamu berusaha gimana caranya menjadi yang lebih baik lagi, kita belajar bersama. Itu keren banget sih, bagus. Soalnya itu apa ya, support system itu menurut saya itu utama lah di sebuah organisasi, sebuah kepanitiaan. Support system itu bagus banget. Iya, bagus banget. Yang selanjutnya yang saya dapat, saya juga bisa mengupgrade diri saya yang kemarin itu nggak tahu apapun. Sekarang setelah ikut organisasi saya jadi tahu, oh sekarang itu harus begini, di umur saya yang sekarang, di posisi saya sekarang, saya itu harus kayak gini. Terus saya juga bisa melihat sekitar saya, lebih terbuka dengan sekitar saya. Kalau kemarin itu nggak terlalu peduli dengan sekitar saya, sekarang juga lebih terbuka. Oh ternyata ada orang yang seperti ini, ada orang yang seperti ini. Jadi semua orang itu juga berusaha, semua orang itu juga apa ya, mereka itu merasa susah tapi mereka mau berusaha gitu. Terus saya juga, kita para pengurus juga membuat rutinan bersama. Jadi
program baru untuk anak-anak pondok. Jadi nggak cuma pengurus doang yang ada rutinannya, tapi kita membuat rutinan anak-anak pondok, ngaji bersama atau kumpul-kumpul bersama gitu. Oke, terima kasih kepada Mbak karena sudah membagi pengalamannya kepada kita, dan juga kita bisa melihat hal positif yang dari pengalaman Mbak ini, untuk menjadi pemimpin yang baik dan dipercayai oleh pengurus-pengurus serta anggota yang lain. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.